Aca, hari ini kemarin kita udah bahas kista. Sekarang kita membahas kista sama miom lebih bahaya mana sih barengan Dokter Eka tentunya. Kembali lagi sama Dokter Eka. Iya, aduh ya ampun, ketemu lagi kita ya. Ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya sama aku. Ya gimana nih, lebih bahaya mana sih menurut Dokter Eka gitu? Maksudnya secara medis tuh itu tuh si miom sama si kista itu lebih lebih bahaya yang mematikan gitu, yang mana gitu, lebih bahaya yang mana lah gitu. Betul, siap. Nah, jadi kalau sebelumnya kan kita udah bahas tentang kista ovarium ya. Betul. Nah, jadi sekarang kita bahas lebih ke miomnya gitu. Dan conclusionnya, jadi bahayaan mana nih gitu ya. Nah, jadi miom itu sebetulnya dia berada di lapisan otot gitu. Jadi kan di anatomi uterus atau anatomi rahim kita nih kan ada lapisan-lapisannya Kak Aca. Jadi ada lapisan endometrium, myometrium, dan perimetrium. Aduh, banyak juga ya. Iya, bingung ya. Iya. Oke, kita sekarang belajar ya, kita buka buku. Iya, buka anatomi, dibuka lagi. Anatominya dibuka lagi ya, sambil nonton, sambil dibuka lagi tuh buku-buku biologinya. Iya, betul. Nah, jadi si myometrium ini dia terletak di myometrium ini dia yang bisa menyebabkan miom. Jadi ada proliferasi itu jadi sel-selnya bertambah terus. Nah, dan itu letaknya di otot atau di miom. Miom itu otot gitu. Jadi makanya letaknya di otot rahim gitu. Nah, ini sebetulnya perbedaannya. Kalau kista ovarium kemarin letaknya di ovarium ya, di yang telur itu ya. Iya, telur itu. Nah, kalau ini sekarang di badannya. Di badannya. Jadi di badannya kalau kita buka lagi nih buku biologi. Buka lagi ya, sekarang dibuka lagi ya. Sekarang ya kemana marahnya si bukunya juga. Nah, jadi kan bentuknya segitiga tuh. Nah, ada kelewerannya, ada telurnya. Betul. Nah, kalau yang kemarin kita bahas kista ovarium itu di telurnya, jadi di yang kayak gininya ya. Nah, kalau yang ini di badannya. Dan badannya itu punya lapisan-lapisan. Di lapisan-lapisan itu di badannya itu ya. Iya. Tadi yang endometrium. Iya. Ayo aku belajar juga nih. Ayo review lagi. Myometrium sama perimetrium. Pinter kan aku? Cocok lulus kedokteran. Nah, jadi betul ya, itu ada di ototnya. Nah, pembesaran ini terus berlangsung lama. Biasanya ini bersifat kronis. Kronis itu lama gitu. Jadi penyakit yang bersifatnya tuh lama banget, dan sebetulnya biasanya tidak bergejala gitu. Jadi kadang udah ketahuan udah di berapa senti gitu tuh. Nah, karena memang biasanya tidak bergejala kalau masih kecil. Nah, tapi ada juga orang yang merasakan gejala itu, ada juga. Biasanya nyeri panggul misalnya gitu ya. Atau misalnya mensnya jadi banyak terus nggak berhenti sampai anemia gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi biasanya ini case-case yang sudah miomnya besar, dan mungkin pernah lihat ya, ada yang perutnya besar tapi nggak hamil. Aku pernah lihat karena ada di sekitaran aku tuh ada yang seperti itu juga, maksudnya dia tuh memang maksudnya pasangan baru. Nah, aku tuh lihat lagi isi ya, enggak ya, aku kena miom gitu. Jadi maksudnya sebesar itu gitu. Iya, sebesar betul. Itu kayak ini soalnya memang udah di 12 cm kalau nggak salah aku ingat. Iya, betul. Dan bahkan ada case-nya yang sampai di sekitar miomnya tuh berarti 20 kilo. Jadi kan besar banget. Itu besar banget, itu mungkin udah kayak orang hamil gede nggak sih? Banget, tapi bedanya nggak lahiran-lahiran. Iya gitu sih, benar. Jadi maksudnya kenapa gitu kan, pasti orang akan notice gitu ya, ini kenapa, dan pasti diri sendiri pun ya lebih notice dong. Iya, kenapa harusnya jadi membesar gitu kan. Nah, tapi itu ini kalau misalkan membesar kayak 20 kilo seperti itu tuh membesarnya di perut aja tuh ke yang lainnya kan. Kalau misalkan kita tuh misalkan mungkin dia notisnya hamil gitu ya, tapi ya nggak mungkin juga ya notisnya hamil, kan harus diperiksa ya setiap bulannya. Ini tuh yang sebesar itu gitu kan. Kalau hamil tuh
ke samping-samping, Oh, kayak jadi- maksudnya besarnya tuh barengan lah ya. Kalau ini kan cuman ini doang apa gimana ya? Betul, jadi sebetulnya perut aja. Perut aja. Karena massa otot yang bertambah tadi ya terus menerus dan itu berada di lapisan rahim kita di bagian ototnya gitu di myometrium itu, jadi ya cuman di perut aja. Jadi cuma perut aja yang besarnya. Iya, perut aja, dan itu biasanya berlangsung udah lama banget tapi tidak diatasi gitu. Jadi karena kan kadang ada juga yang takut nih datang ke dokter, takut di USG nanti ketahuan penyakit ini itu gitu kan, banyak juga ya sebetulnya. Nah padahal sebetulnya ketika case ini sudah teratasi sejak dini ya ini akan lebih baik gitu. Nah dan myometrium ini biasanya perbedaannya ya kalau sama kista itu terjadinya di usia-usia mau menopause. Kalau myom Gitu. Kalau myom. Tapi kalau kista biasanya tuh terjadinya di usia-usia produktif gitu. Nah, jadi perbedaan yang mencoloknya itu selain lokasi ya tadi ya, yang kedua usia biasanya lebih ke yang menopause gitu. Nah, dan juga sebetulnya ada persamaan di dua penyakit ini. Apa tuh? Keduanya jinak. Oh, Gitu. jinak. Rata-rata jinak. Dan kalau dibilang berbahaya, maksudnya berbahaya itu ke arah keganasan enggak gitu, karena dia memang jinak sedikit demi sedikit pembesarannya gitu ya, enggak langsung yang dalam 1 bulan langsung parah gitu kan. Kalau perbedaan sama cancer kayak gitu ya, kalau cancer berapa sebulan langsung parah gitu. Betul, kan betul kelihatannya banget. tuh benar-benar ada dampaknya lah. Ada dampaknya. Tapi kalau ini memang perlahan gitu. Nah, jadi teman-teman jangan pernah alergi konsultasi sama dokter gitu ya. Karena sebetulnya ini sangat penting untuk didiagnosis lebih awal gitu kan ya. Nah, supaya penanganannya pun lebih awal gitu. Betul sih, kayak gitu memang kita harus semuanya juga harus dikonsultasiin ya sama dokter. Iya, Kalau betul. misalkan kita merasa ada yang nggak nyaman dari tubuh kita, itu memang harus ke dokter, jangan self diagnosis itu ya. Betul banget. Terus kalau aku mau menanya nih, kalau misalkan kan tadi ada perbedaan ya. Iya. Nah, kalau misalkan si dua ini, kista sama myom ini, itu dalam satu tubuh orang yang sama, misalkan sakit nih dua-duanya, itu tuh bisa terjadi atau gimana? Bisa terjadi. Ya, bisa terjadi karena ada case-nya juga. Jadi sangat bisa terjadi gitu, dan biasanya banyak faktor ya gitu. Dan biasanya tuh lebih ke genetik sih. Oh, Kalau genetik. genetiknya kuat banget, terus pola hidup kita nggak baik, jadi bisa sampai berbagai case gitu ya ada gitu. Nah, padahal kan secara alamiahnya tubuh kita itu punya daya tahan tubuh, punya keseimbangan itu sendiri ya di dalam tubuh tuh gitu. Jadi ada beberapa faktor pemberat ya, contohnya genetik gitu. Jadi ada case-nya, Bisa aja. Bisa. Bener gak sih kalau misalkan si myom ini menyebabkan orang susah hamil? Oke. Sebetulnya case-nya banyak sih kehamilan dengan myom gitu. Jadi Ini sama kayak kista itu lagi ya. Iya, Kayak kemarin sama. kita bahas kista karena waktu lagi hamil juga kista juga ada di dalam Iya, kandungan juga sama betul, gitu kan. betul. Dan maksudnya ini seringlah case-nya ditemukan ada myomnya ada janinnya ada gitu, dan aman sih gitu ya. Maksudnya dia tidak akan mengganggu pertumbuhan janin, tidak akan berpengaruh terhadap janin, ataupun misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya terhadap janinnya, enggak, dalam batasan myomnya yang masih kecil ukurannya. Tapi kalau misalnya udah besar gitu ya, misalnya sampai lebih dari 10 cm, 15 cm, mungkin kan berarti itu diameternya udah besar banget udah ya. nutup ya. Iya, jadi maksudnya itu akan mengambil ruang lah gitu, Iya. mengambil ruang rahim kita dong. Iya, gitu. jadi kan ketutup gitu ya untuk si Betul. janin itu sendiri kan. Betul, jadi aman biasanya. Aman aja kalau misalkan selagi si myom itu kecil. Iya, betul. Kalau misalkan myom itu ada ininya nggak sih, kayak operasinya juga? Betul, ada operasinya. Tindakannya adalah ya pengambilan myom itu sendiri ya, diambil jaringan myomnya. Nah, kalau operasinya itu untuk myom yang kecil gitu. Jadi kalau yang kecil masih bisa tuh sebagian myomnya aja yang diambil gitu. Tapi kalau misalnya udah besar banget, misalnya kayak tadi 20 kilo, kadang-kadang dokter obgyn pun
Itu kayak sesar lagi aja kali ya. Iya kayak sesar betul, kayak sesar betul. Lebih mengutamakan akhirnya ya udah deh diambil sama rahimnya gitu biasanya. Oh, bisa nyampe gitu juga ya. Iya, Makanya memang gede banget. iya udah 20 kilo itu emang udah kayak sesar kan. Terus kan ya bayi aja kan paling minimal 5 kilo aja udah gede banget. Udah gede kan? banget. Iya, 3 kilo aja udah kegedean kan, 3,5 kilo kan. Udah kegedean gitu. Apalagi ini 20 kilo. 20 kilo tuh kayak anak usia 4 sampai 5 tahun enggak sih? Ya kan? Terus kalau misalkan si Mium ini kayak tadi nyampe 20 kilo itu, kan itu berarti dia nggak diobatin dong, berarti kan. Nah itu tuh ada apa ya, efeknya kah, dampaknya apa? Pasti kalau sudah besar akan berdampak karena dia akan mengganggu secara fisik dari uterusnya sendiri. Otomatis fungsi uterusnya pasti akan terganggu juga. Jadi kayak kita maksudnya tidak bisa buang air kecil. Bisa jadi kesulitan gitu. Ya, kesulitan pup, kesulitan pipis gitu karena kan ada tekanan gitu. Jadi, oh iya benar. Betul. Ketutup jadi, juga kan jalurnya ya. Betul. Jadi ya memang jangan dibiarkan sebetulnya. Walaupun memang case-nya mungkin jarang ya kalau sampai yang 20 kilo, tapi pernah ada gitu. Terus cara mencegahnya nih? Kan tadi udah ininya cara mencegahnya tuh sama kita tuh bisa tahu kalau misalkan kita tuh ini tuh Mium sebenarnya bukan kista. Itu sebenarnya kita bisa tahu sendiri apa harus ke dokter. Kalau misalkan ternyata ini sakitnya tuh bukan sakit kista, ini tuh sakitnya sakit Mium kayak gitu. Misalkan kayak lagi head kan, tadi kan bilangnya gitu kan. Kalau lagi head pasti sakit. Kalau misalkan kista, nah kalau misalkan si Miumnya ini sendiri itu beda nggak sih? Kita bisa membedakan sendiri atau harus sama dokter yang langsung bilang kayak? Untuk diagnosis pastinya ya tentunya lewat USG gitu. Jadi kita tidak bisa self diagnosis kembali lagi karena itu di dalam tubuh kita gitu. Jadi kita aja nggak bisa ngelihat kan rahim kita kayak gimana gitu ya. Nah jadi memang diagnosis pastinya adalah dengan USG. Nah pencegahannya gimana gitu ya, selain tadi pasti selalu kembali dengan pola hidup yang sehat tentunya gitu kan. Lifestyle nih, lifestyle. Jadi memang ya tidak ada pencegahan yang tidak ada tuh si porsi pola hidup sehat itu disingkirkan gitu. Nggak mungkin. Jadi pola hidup sakit gitu ya pencegahannya nggak ada gitu. Jadi pasti pola hidup sehat gitu. Pasti pola hidup sehat selalu kembali lagi gitu, dan mengurangi makanan-makanan daging merah. Nah, kalau Mium itu berhubungan gitu. Mium itu harus mengurangi daging merah. Iya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi nih si daging merah, itu bakal ada reaksinya langsung kah? Mungkin kalau secara langsung misalnya habis ngegrill nih langsung gitu ya, enggak sih ya. Enggak sih, tapi pasti dalam jangka waktu yang lama, sering kita makannya dalam jumlah yang besar gitu, pasti akan ada pengaruhnya. Pengaruhnya tuh ke ini mungkin ya, ke jadi size-nya ya? Iya, betul, ke pembesarannya, betul. Gitu. Ini Aca udah nanya-nanya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab di sini. Ada yang mau nanya? Yuk. Jadi kan kalau kista semuanya itu boleh makan daging kan, itu benar-benar nggak boleh atau sesekali nggak apa-apa gitu atau gimana, atau ada daging khusus yang boleh nih buat yang bisa sama Mium, jenis daging yang seperti ini, yang seperti apa yang boleh? Pantangan-pantangannya mungkin ya, pantangan-pantangannya itu kan tadi kan daging merah ya. Kalau misalkan itu tuh si daging merah tuh gak boleh sama sekali, atau sedikit nyicip-nyicip aja boleh gak sih gitu, atau kita daging merah aja, atau misalkan kayak daging-daging yang lain juga gimana? Oke. Nah sebetulnya yang dianjurkan itu tidak mengkonsumsi ya, tapi walaupun ya kayaknya nggak mungkin juga ya, kayak misalnya lagi Idul Adha gitu kan, iya Kavita gitu kan, ya pasti banyak ya daging bertebaran di mana-mana. Nah jadi sesekali ya boleh, nggak apa-apa dengan jumlah yang tidak berlebihan gitu. Pada normalnya saja kita nih sehat gitu ya, anjurannya memakan protein itu nah segini nih, jadi 3 jari gitu. Kita normal deh. Gitu, kita normal nih gitu. Nah berarti kita harus bisa mengukur ketika ada Mium, otomatis harus
lebih kecil dong dari itu gitu. Lebih Dan ke- lebih jarang. gitu. Jadi nyicip tuh sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Asal jangan nyicip terus, Nah, jangan gitu. dia sama aja Nyicip, kayak nanti gini. nyicip lagi jadi ya beda ya itu sepiring aja. Oke, gitu aja kali ya. Iya. Makasih atas hari ini kita membahas tentang MIUM. Sama-sama. Jangan kapok untuk pembahasan selanjutnya ya. Iya. Kita ketemu lagi kali ya. ketemu lagi. Oke, terima kasih loh gue Kak. Sama-sama, Kak Terima kasih juga Cia. di sana. Bye bye.